Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita akan menanggapi abang kesayangan kita, yaitu Bang Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Kali ini kita akan menanggapi videonya, yang mengutip Matius 7 ayat 21. Dan ayat ini adalah, ayat andalan saudara muslim, untuk membuktikan bahwa Yesus tidak mau dipanggil Tuhan oleh orang Kristen. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video berikut. Bapak Ibu, saya tidak pernah bawa Bible, tapi biasanya saya bawa Bible. Saya tidak berani bawa Quran karena itu terlalu suci buat saya. Terlalu suci buat saya. Saya baca Al-Baqarah berulang-ulang dan saya tidak mau hatam cepat-cepat karena saya harus tahu dulu apa artinya. Karena itu adalah syifa, karena itu adalah obat. Obat jangan dimakan terlalu banyak, nanti jadi racun. Tapi harus hati-hati sesuai dengan dosisnya. Bapak Ibu, begitu juga Matius 7:21. Di situ ditulis dengan jelas sekali bahasa yang gamblang. Yesus sendiri keluar dari mulutnya, Jesus Christ yang sangat aku hargai dan aku kasihi sampai detik ini. Dia bilang begini. Mau dengar? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Adonai, Adonai, bukan Kyrios, bukan Kyrie dalam bahasa Yunani, tapi Adonai. Kita sudah saksikan bersama, bagaimana Bang Kay menggunakan jurus ngarangmologi, di mana dia bilang ayat itu katakan, bukan Kyrios tapi Adonai. Padahal Injil ditulis dalam bahasa Greka, sementara Adonai adalah bahasa Ibrani. Kita lihat jelas-jelas dalam ayat itu tertulis Kyrios. Dari sini aja udah ngawur, apalagi selanjutnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi dia yang melaksanakan pekerjaan Bapakku. Dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku apa? Disunat, wudhu, puasa, rukuk, sujud, sholat tengah malam seperti Yesus di Getsemani, tahajud 6 rakaat. Oh, itu semua sudah nyata dan gamblang. Tidak usah pakai perumpamaan, tidak usah pakai kita tilik dari yang tersurat terus capek. Yesus tidak mau capek. 3 tahun dia di sini, kasihan. Jangan fitnah dia jadi Tuhan. Dia garis besarnya begini, Matius 7:21 itu cuma begini doang. Bapak Ibu, maaf, bukan saya memotong, tidak. Saya belajar teologi sampai lulus. Walaupun hitam, saya S2 teologi liturgi. Kita sudah dengarkan bersama, Bang Kay katakan, kehendak Bapakku apa? Disunat, wudhu, puasa, sujud, sholat tengah malam. Ini jelas-jelas karangan Bang Kay. Tidak ada dalam ayat itu mengatakan melakukan kehendak Bapa seperti yang Bang Kay katakan. Konsep Bapa dan anak saja sudah bertentangan dengan ajaran Bang Kay. Seharusnya Bang Kay tahu diri menggunakan ayat ini. Karena isi dari ayat ini justru bertentangan dengan isi Quran yang tidak punya konsep Bapa dan anak. Seperti konsep Alkitab. Pertanyaan kita pada Bang Kay adalah, apakah dia bisa memanggil Allah dengan predikat Bapa dalam doanya? Tentu saja tidak. Ini adalah contoh ayat dalam Quran yang berkata, dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, surah 112 ayat 3. Juga ayat lainnya berkata, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Surah 5 ayat 18. Sangat jelas, Al-Quran menentang konsep Bapa dan anak. Kembali kita lihat, kegagalan Bang Kay memahami kalimat yang dia baca. Mari kita perhatikan bunyi ayat di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau kita lihat kalimat dalam ayat tadi, Yesus mau katakan bahwa ada orang yang memanggilnya Tuhan, tapi orang yang sama tetap melakukan kejahatan. Berarti ada orang yang memanggil Yesus Tuhan di saat yang sama melakukan kehendak Bapa. Makanya kalimat dalam ayat itu mengatakan, bukan setiap orang. Artinya ada juga orang yang berseru Yesus Tuhan dan menuruti kehendak Bapa. Pertanyaan kita pada Bang Kay, apakah semua orang akan masuk surga Islam asalkan menyebut Allah Allah? Meskipun mereka tetap melakukan kejahatan. Kalau menurut saya sebagai Kristen tidak, saya tidak tahu kalau menurut agama Bang Kay. Jadi tidak cukup menyerukan Yesus Tuhan, tapi di sisi lain tetap melakukan kejahatan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang Kay. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Saya belajar teologi sampai lulus, walaupun hitam, saya S2 teologi liturgi.
pergi. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu. Ya. Bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang, loh kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih, penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, Wahyu ini atau Revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariun, pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan. Tampan sekali nih. Jadinya tuh kayak perempuan. Halus sekali. Namanya Yohanes. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa? Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Seistimewa itu ya. Seistimewa itu. Nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Tahun 218 atau tahun 219. Yohanes mati sekitar tahun 101 Masehi. Dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Digoreng. Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang meninggal karena lanjut usia. Jadi beliau ini sudah, ini sampai merinding saya kalau cerita. Jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh dua kuda, dia nggak hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Akhirnya terjadilah pembuangan di kitab Wahyu ini. Namanya Pulau Patmos. Salah satu pulau bekas penggalian batu bara yang sudah di-abandon, sudah ditinggalkan. Beliau di situ dan beliau mendapatkan seperti revelation, pewahyuan, ditulis bahwa di hari-hari akhir nanti akan ditampi dan orang akan melihat. Oh, sebetulnya lu bohong. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.